Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog keseharianku. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa men-share kegiatanku lagi, kegiatan ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Dan untuk hari ini walaupun sudah mendekati di pertengahan bulan, hari ini aku mau men-share kegiatanku untuk budgeting di bulan Mei 2025. Masya Allah ya teman-teman, ini termasuk telat lagi, tapi nggak apa-apa. Sekali lagi walaupun telat, di sini tetap aku usahakan untuk rutin setiap bulannya untuk melaksanakan budgeting ya teman-teman, karena memang sekali lagi sepengaruh itu budgeting untuk keuangan di dalam rumah tanggaku. Masya Allah. Dan ini untuk teman-teman yang belum mulai budgeting bisa dijadikan referensi untuk memulai budgeting. Tapi jangan diambil mentahannya semua ya teman-teman, karena setiap keluarga itu mempunyai pengeluaran yang berbeda-beda. Jadi ambil mana yang kira-kira pas untuk kalian ambil. Intinya ambil yang baik-baik aja ya. Dan untuk aku pribadi di sini untuk keluargaku, alhamdulillah di sini budgeting yang aku buat ini untuk keluarga kecilku dengan jumlah 5 orang, dengan 3 orang anak, satu sudah sekolah 4 SD, kelas 4 SD ya, yang satu lagi sudah mau memasuki kelas 1 SD, dan satu lagi sudah berusia 2,5 tahun, tapi alhamdulillah sudah maksudnya sudah lepas diapers atau nggak pakai pampers lagi. Dan untuk kebutuhan yang lainnya di sini alhamdulillah juga tanpa ada cicilan maupun hutang piutang ya teman-teman. Jadi alhamdulillah di sini budgeting yang aku buat bebas dari cicilan dan juga hutang. Nah, kalau untuk misalnya teman-teman yang memang mempunyai cicilan maupun hutang, di sini bisa diatur kembali ya teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan pengeluaran yang teman-teman punya gitu. Jadi jangan semuanya disamaratakan, karena sekali lagi setiap keluarga itu mempunyai pengeluaran atau mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Oke, kembali dulu ke video. Jadi tadi judulnya sudah aku tulis, budgeting Mei 2025 dengan income 5 juta sekian-sekian, masih sama ya teman-teman. Dan untuk kategori yang pertama di sini ada kewajiban. Ada yang pertama tabungan wajib yaitu sebesar 1.100.000. Kemudian SPP anak 450, tapi sebenarnya di sini sudah berkurang ya teman-teman, karena ternyata Mas Yazid itu nabungnya sudah ditutup. Karena biasanya kalau misalnya aku bayar SPP-nya Mas Yazid itu sekaligus angsurannya nanti itu aku tabungkan. Harusnya 430 ya, tapi karena memang sudah terlanjur aku tulis ya, jadi nggak apa-apa dan sudah aku bayarkan juga gitu ya. Kemudian lanjut lagi untuk listrik bapak dan juga musola. Jadi di sini juga ada sedikit perubahan. Kalau biasanya di sini listrik dan BPJS bapak, tapi karena memang kondisinya sekarang bapak sudah nggak ada lagi ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk BPJS-nya sudah mau diurus atau diputus dulu, dinonaktifkan. Jadi di sini aku hanya membayarkan listrik bapak di rumah bapak dan juga di musola. Karena kebetulan juga bapak itu sebagai pengurus musola begitu. Dan untuk budgetnya di sini aku budgetkan sekitar 150, karena biasanya kemarin itu ketika bapak di sini aku bayar listrik itu hanya sekitar 50-an aja. Dan untuk bulan ini karena pemakaiannya kemarin itu masih lumayan, jadi aku budgetkan segitu ya, 150.000. Kemudian untuk arisan 50.000. Jadi untuk total kewajibanku di sini juga ada penurunan yaitu 1.700.000 rupiah. Karena sebelumnya itu untuk kewajibanku biasanya nominalnya itu 1.900.000 rupiah, dan sekarang ada penurunan ya teman-teman, karena memang ada beberapa yang berubah. Lanjut lagi di kategori kebutuhan. Untuk yang pertama ada belanja bulanan. Walaupun ini sudah di pertengahan bulan ya, mendekati pertengahan bulan, tapi karena memang banyak banget barang-barang yang sudah habis, jadi ya budgetnya aku tetapkan aja sama 500.000. Kemudian belanja mingguan 800.000, jadi setiap minggunya 200.000. Kemudian ada beras dan telur. Untuk beras bulan ini alhamdulillah sepertinya aku nggak beli beras dulu, karena masih ada sisa beras dari acara tahlilannya bapak kemarin, jadi aku bawa ke Tenggarong gitu ya teman-teman, karena memang disuruh bawa sama mbok-mbokku gitu, daripada nanti bekutuan gitu ya ada hewannya, jadi aku bawa ke Tenggarong. Jadi ini aku budgetkan untuk pembelian telur aja.
Kemudian gas dan galon 100.000, bensin 100.000. Sangu anak-anak di sini aku pakai uang THR-nya anak-anak ya teman-teman. Sudah kadung aku tulis dan aku baru ingat gitu ya. Jadi untuk sangu anak-anak ini aku skip dulu. Kemudian cemilan 250.000, skincare 100.000 dan dana jaga-jaga 100.000. Dan untuk total kebutuhanku di sini juga ada penurunan juga ya, yang biasanya 2.300.000 ini menjadi 2.050.000 rupiah. Masya Allah ya. Sedikit banyaknya tetap harus bisa dikondisikan ya teman-teman ya. Semoga aja dana yang dimiliki atau dana yang kita budgetkan itu, yang kita alokasikan nantinya itu bakal cukup selama 1 bulan. Amin ya Allah. Tadi lanjut lagi ke kategori giving. Seperti biasa ada untuk orang tua dan juga sedekah, karena memang kondisinya di sini orang tua aku sudah nggak ada ya dua-duanya, jadi aku fokuskan untuk orang tua ya teman-teman ya. Kemudian untuk sedekah juga nominalnya aku skip, hanya aku sama Allah aja yang tahu. Lanjut lagi di kategori saving. Di sini seperti biasa masih sama juga, nggak ada perubahan, ada tabungan lebaran. Nah, tapi untuk tabungan lebaran ini nominalnya aku naikkan ya teman-teman ya. Kalau biasanya di bulan-bulan sebelumnya itu nominalnya 300.000, ini aku naikkan langsung aja menjadi 500.000. Walaupun nantinya itu jumlahnya atau totalnya itu tetap sama ya, untuk targetnya itu sebanyak 6 juta. Cuman ini untuk nominal setiap bulannya itu aku naikkan langsung jadi 500.000. Kemudian dana kurban 200.000, sinking funds 200.000. Dan untuk total savingku di sini ada 900.000. Berarti untuk savingnya ini yang ada kenaikan ya. Kalau sebelumnya itu di kategori kebutuhan itu ada penurunan, tapi untuk savingnya di sini ada kenaikan gitu ya. Jadi ya saling mengimbangi gitu. Masya Allah. Intinya pintar-pintar kita aja ya teman-teman untuk mengatur keuangan kita sendiri gitu, supaya setiap bulannya itu kita nggak bingung gitu ketika dana habis atau dananya kurang, itu masih bisa memakai dana-dana yang lain kalau misalnya masih ada sisa gitu ya. Karena kalau misalnya sudah kita alokasikan seperti ini tuh jadi lebih mudah gitu ya menggunakan uang yang kita punya gitu. Jadi sudah sesuai dengan pos-posnya, jadi bisa mengerem juga gitu ya teman-teman ya. Nggak terlalu jor-joran atau terlalu loss ketika kita belanja ya. Insya Allah aja ini bisa membantu gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk aku pribadi alhamdulillah sangat-sangat membantu. Dan ini sambil aku masukin uangnya ke dalam dompet pintar. Tadi sudah aku tuliskan semuanya ya teman-teman ya. Walaupun di sini untuk sinking funds aku sendiri itu sudah beberapa bulan itu belum sempat ngisi ya teman-teman, dan dananya itu jujur aja itu kepakai untuk kebutuhan juga. Di sini intinya aku itu nggak harus menargetkan setiap bulannya itu ada sisa ya teman-teman ya, enggak. Intinya setiap dana yang aku alokasikan atau aku budgetkan ini paling enggak itu cukup gitu ya. Targetnya itu hanya cukup dan tidak minus gitu. Jadi kalau misalnya ada pos yang memang sudah habis duluan, kita bisa memakai pos-pos yang lain gitu ya teman-teman ya. Dan insya Allah semoga aja di bulan ini aku bisa ngisi sinking funds ya, karena sudah beberapa bulan, karena memang kondisinya ya itu tadi ya, sering bolak-balik ke rumah sakit, jadi mungkin hawanya tuh capek gitu, gampang capek gitu ya teman-teman. Makanya untuk bikin video ngisi sinking fund itu rada-rada mager gitu ya. Makanya mungkin ada ya sekitar 2 atau 3 bulanan aku nggak ada ngisi, tapi selalu aku tulis gitu ya, aku budgetkan 200.000. Cuman untuk aktualnya itu ya mungkin kepakai untuk kebutuhan yang lain gitu, untuk menutupi kebutuhan yang lain. Tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman, sekali lagi itu tadi nggak harus selalu sesuai dengan pos-posnya. Kalau misalnya kita ada kekurangan di pos ini ya nggak apa-apa, kita pakai dana yang lebih di pos yang lain, seperti itu ya teman-teman ya. Pintar-pintar kita aja ya teman-teman, jangan terlalu saklek juga, jangan terlalu yang ini buat ini dan ini nggak boleh diambil, itu nggak juga seperti itu. Intinya harus tetap bisa menjaga, mengerem, dan juga menggunakan dengan sebaik mungkin gitu dana yang kita punya. Dan ini alhamdulillah teman-teman sudah selesai untuk masukin uangnya ke dalam dompet pintar.
Ini masih ada sisa, jadi nanti untuk aku alokasikan ke saving ya. Dan ini masih ada sisa juga, tapi aku gabung aja, nanti nggak tahu ini mau aku masukkan kemana, ke dana apa. Kita tunggu di video selanjutnya ya teman-teman. Dan ini videoku sampai di sini dulu. Terima kasih untuk kalian yang sudah selalu menonton. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.